Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nurabadi dan teman-teman adik kasih sekalian. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang menyusun kalender pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Pertama ada Rifa Fandiawa Fil Rashid, lalu ada saya sendiri, Sela Nur Rahmawati, dan ketiga ada Wulansari Maulidia. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian kalender pendidikan, kedua fungsi kalender pendidikan, ketiga komponen kalender pendidikan, keempat ketentuan penetapan kalender pendidikan, kelima alokasi waktu kalender pendidikan, dan keenam langkah penyusunan kalender pendidikan. Pengertian kalender pendidikan akan dijelaskan oleh rekan saya Rifa Pandia. Pengertian kalender pendidikan. Kalender pendidikan sendiri berarti program waktu dalam satu tahun ajaran untuk kegiatan belajar mengajar. Kalender pendidikan atau kalender akademik pada dasarnya adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang selanjutnya yaitu fungsi kalender pendidikan. Memiliki fungsi yang secara umum dalam penyelenggaraannya menjadikan kalender pendidikan lebih terencana dan teratur. Menurut Majid tahun 2008 menjabarkan fungsi kalender pendidikan menjadi 4, yaitu yang pertama sebagai pendorong dalam efektif dan efisiensi proses belajar mengajar di sekolah, kedua menyerasikan ketentuan yang berupa hari efektif dan hari libur sekolah, tiga sebagai pedoman dalam penyusunan program kegiatan di sekolah, keempat sebagai pedoman penyusunan program tahunan, semester, pembuatan silabus, RPP, dan satuan acara pembelajaran. Komponen kalender pendidikan. Komponen-komponen yang harus ditampilkan dalam sebuah kalender pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu permulaan tahun pelajaran. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua ada minggu efektif belajar. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pembelajaran pada setiap satuan pendidikan, yaitu 34 sampai 38 minggu. Yang ketiga ada waktu pembelajaran efektif. Waktu pembelajaran efektif merupakan jumlah jam pembelajaran setiap minggu meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, yaitu 32 sampai 36 jam pembelajaran. Yang ketiga adalah waktu libur. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan pembelajaran. Penetapan kalender pendidikan. Pertama, permulaan tahun pelajaran adalah waktu permulaan kalender pendidikan. Kedua, minggu efektif belajar merupakan jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran. Yang ketiga yaitu waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pelajaran setiap minggu. Yang keempat yaitu waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal. Yang kelima yaitu waktu libur bisa berupa jeda-jeda tengah atau antar semester, akhir tahun, dan lain-lain. Yang keenam yaitu libur tengah atau antar semester sebagai persiapan administrasi akhir dan awal tahun. Yang ketujuh yaitu libur keagamaan bisa disesuaikan kondisi masing-masing sekolah atau madrasah. Yang kedelapan yaitu sekolah atau madrasah bisa mengalokasikan waktu khusus. Dan yang terakhir yaitu libur umum atau nasional sesuai peraturan pemerintah.
Selanjutnya yaitu alokasi waktu dalam kalender pendidikan. Yang pertama yaitu minggu efektif belajar. Alokasi waktu yaitu minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan. Yang kedua yaitu jeda tengah semester, yaitu alokasi waktu maksimum 2 minggu, 1 minggu tiap semester. Yang ketiga yaitu jeda antar semester maksimal 2 minggu antara semester 1 dan semester 2. Yang keempat yaitu libur akhir tahun maksimal 3 minggu untuk persiapan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran. Yang kelima yaitu hari libur keagamaan. Alokasi waktu 2-4 minggu. Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Yang keenam yaitu hari libur umum atau nasional maksimal 2 minggu sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedelapan yaitu hari libur. Yang ketujuh yaitu hari libur khusus maksimal 1 minggu sesuai dengan satuan pendidikan dengan ciri kekhususan masing-masing. Yang terakhir yaitu kegiatan masuk sekolah atau madrasah maksimal 1 minggu digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah-sekolah atau madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif. Selanjutnya yaitu langkah menyusun kalender pendidikan. Di dalam kalender pendidikan memiliki 3 hal penting yang harus ada di dalam kalender pendidikan. Yang pertama yaitu program tahunan. Program tahunan yang disusun dalam alokasi waktu untuk 1 tahun ajaran pendidikan dengan tujuan mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Langkah dalam penyusunannya yaitu yang pertama memahami setiap ciri khas dari satuan pendidikan, karena setiap satuan pendidikan di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing. Seperti pada sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah memiliki ciri yang berbeda. Selanjutnya menandai hari libur permulaan tahun pembelajaran, minggu efektif, dan waktu pembelajaran efektif, seperti hari libur akhir semester, jeda antar semester, akhir tahun ajaran, dan hari libur besar atau hari libur khusus. Ketika menghitung jumlah hari efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun sesuai dengan format yang tersedia. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu setiap kegiatan yang direncanakan seperti untuk waktu mata pelajaran pada setiap kompetensi dasar dan sesuai dengan topik bahasan setiap minggu efektif. Kedua, yaitu program semester. Dalam pembentukannya menggunakan satuan terkecil untuk menyatakan lamanya satu program pendidikan. Langkah dalam penyusunannya yaitu pertama memasukkan kompetensi dasar, topik, dan subtopik bahasan dalam format semester. 2. Menentukan jumlah jam pada setiap kolom minggu dan jumlah tatap muka dalam kolom minggu dan bulan. Ketiga, membagi waktu sesuai kebutuhan bahasan topik dan subtopik pada kolom minggu dan bulan. Keempat, memberikan catatan keterangan pada kolom-kolom yang membutuhkan. Ketiga, rancangan pekan efektif atau biasa disingkat dengan RPE, sebuah rancangan yang berisi hitungan hari-hari efektif pada tahun ajaran berlangsung. Langkah dalam penyusunannya yaitu yang pertama menentukan jumlah minggu efektif selama 1 tahun, kedua menghitung jumlah minggu tidak efektif selama 1 tahun. Dalam menghitung jumlah minggu efektif dengan cara jumlah minggu dalam 1 tahun dikurangi jumlah minggu tidak efektif. Ketika menghitung jumlah jam efektif selama 1 tahun dengan cara jumlah minggu efektif dikali jumlah jam pembelajaran per minggu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.